qarib. Ayat 50 dengan 51. Tadi kelewat satu. Kita ke 52. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Wa qalu amanna bihi wa lahumut tanawushu min وقد makanin كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. Faqad kafaru bihi min qablu wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin وحيل ba'id. بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأصحابهم من قبل. Wa qila bainahum wa baina ma yashuna kama fu'ila bi وحيل asyaihim min qabl. بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأصحابهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Faja'alna bainahum wa baina ma yastahuna kama fa'ila bisayaihim min qablu innahum kanu fi Sadaqallahul syai'in azim. muslimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. 11 ayat ya, yang sudah kita baca pada pagi hari ini dari akhir surat Saba ya. Surat Saba ini diturunkannya di kota apa, Bu? Kota Mekah apa di kota Madinah? Di kota Mekah. Jadi ceritanya surat Saba atau kisah tentang kaum Saba ini diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayat 54 ayat dan kita hari ini sudah mengakhiri bacaan kita di ayat ke-54. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya kita berharap diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa terus-menerus belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Ingat, saya ingatkan kembali, siapa orang yang sudah merasa puas membaca Al-Qur'an atau sudah merasa bisa sehingga berhenti, ya, waspadalah ya, gitu ya. Karena itu ciri-ciri berkurangnya keimanan. Karena orang yang bertambahnya keimanan adalah dia makin membaca makin kangen. Ya, makin dibaca makin rindu, makin menginginkan untuk terus-terusan berinteraksi. Baik, setelahnya kita membaca ayat demi ayat, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar dan kita memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita untuk memahami. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar dan dari pemahaman yang benar kita juga akan memiliki kesempatan untuk mengamalkan dengan benar dan amal yang benar adalah amal yang sampai nikmat. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu
Ilmu yang benar adalah ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita tentunya melalui para ulama, melalui berbagai informasi yang disampaikan kepada kita. Jaminan dari Allah, orang yang belajarnya Al-Quran, orang yang menyandarkan diri pada Al-Quran, maka dia akan mendapat bimbingan dan hidayahnya. Karena Al-Quran itu otentik, asli, mual palsu. Sok sanajan Mahkamah Agung menyatakan itu. Ini Al-Quran tetap asli. Dan yang menjamin keasliannya bukan Mahkamah Agung, tapi yang Maha Agung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya Al-Quran ini aku yang menurunkan dan aku yang akan menjaganya, kata Allah. Ya, artinya apa? Jangan sedikit ada keraguan, jangan sedikit pun ada keraguan bahwa Al-Quran pasti benar. Al-Quran tidak akan dipalsukan di pasar pramuka atau di pasar ujung berung, bisa Bu ya. Al-Quran. Ini mah ijazah gampang gue dipasukkan. Ibu can buka ijazah S1 S2 datangnya kali itu. Tinggal ganti ngarana Bu Edi. Nah, diganti jadi nama siapa gitu ya. Terus kayak jadi nyaleng ibu teh bisa rek nyaleng bisa rek bupati. Ini geus kaparangi ibu. Aya nu bupati nu ijazahna palsu, aya legislatif nu ijazah palsu. Kuliah gente cenah menang ijazah. Punya alhamdulillah makin banyak pembohong-pembohong terbongkar di negeri kita ya, dan mudah-mudahan kita tidak ketularan tukang bohong ya. Kenapa? Karena bohong itu menular lebih parah dari virus COVID. Bohong ya, menular. Komo lamun geus kabagian kaos, jeung geus kabagian sembako atau kabagian angpau, bohong itu langsung menular. Dimimiti level paling bawah sampai level paling atas. Demi apa itu Bu? Demikian bukan malah ya. Baik Bapak Ibu dari Saung Tafsir Al-Quran Al-Ikhlas Kamiskin Al-Camani Kota Bandung, kita baca ayat demi ayat terjemah tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke-43 surat Saba. Yang di Saung Tafsir Al-Quran yang di Bojong Soang Kang Ahmad, Kang Irwan dari Cipamukulan Kang Ahmad, dari Sumedang Bu Is, dari Cirebon Kanoman Bu Irin, dari Cirebon Kasepuhan Bu Ika, dari Raja Tasikmalaya Teh Yulia, dari Sukaraja Tanjung Jaya Kang Abu Jafar Sidik, Teh Dede ini atau Pak Dede dari Alhamdulillah selamat bergabung dari Bandung apa dari Kalimantan ini Pak Dede. Kalau Dede ini biasanya ujung mana Bu ya? Hah? Dede itu kan kalau mobil Bandung D, kalau ujung panjang Dede ya. Kalau ada Pak Dede itu orang ujung kanan. Nah, kemudian ada alhamdulillah ini dari Radio Kilait FM Bandung Kang Indra Gunadi bersama keluarga besar dan Bu Kilait FM. Yuk kita baca di ayat ke-43 surat Saba. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, kata Allah, yang sangat jelas dan terang, mereka berkata. Jadi mereka orang-orang kafir itu ketika Al-Quran diturunkan, Allah menegaskan bahwa ketika Al-Quran atau ayat-ayat kami diturunkan, mereka ini berkata, orang ini tiada lain hanyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu, dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Hati-hati Bapak Ibu, yang diceritakan Al-Quran ini memang yang disebut adalah kafir Quraisy, tapi bisa jadi penyakit ini sudah menular pada kita. Menyepelekan Al-Quran, tidak ada perhatian kepada Al-Quran, cuek terhadap Al-Quran, bahkan benci kepada orang yang belajar Al-Quran. Itu penyakit menular sampai dengan saat ini, dari mulai Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Jelek pada ayat sampai dugi ke ayat. Jadi ini
ayat-ayat ini menegaskan berlaku bukan hanya pada saat itu, tapi pada saat ini pun. Bahkan yang sudah menganut agama Islam juga tidak sedikit yang melecehkan isi kitab Al-Quran. Mau diperlihatkan Bu, gampang pisan. Ibu-ibu lamun dicandung sok ngamuk tanah. Oh, ini canda ibu teh ngamuk dan cannya dicandung lagi. Tapi baru denger aja bahwa ada seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu istrinya belum apa-apa udah mencibir padahal eta teh boleh ya. Dan yang boleh kita tidak boleh mentidak bolehkan. Jangan hati-hati ibu-ibu nusok ngaraji dicandung pasti bakal dicandung Bu. Atau ngomong. Ya. Dan di dunia mah anu embung pasti terjadi. Ya, itu hubungan. Makanya Neng Relis mah embung. Ya, nyodorkeun calon-calon tapi calonnya teh ulun kapilih Bu. Oh, ibu ya gitu. Jadi benar punya calon. Calon Bu. Biar termasuk yang tidak menganggap sesuatu yang tidak baik dari apa yang ada dalam Al-Quran. Hanya yang jadi harus jadi catatan ya Bu Agus, Bu Ida, yaitu syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ayeuna mah loba anu mengabaikan syarat dan ketentuan. Sami anggota Bang Emok. Kan gitu. Akan setia kepada Bang Emok. Nah, kan gitu ya. Gitu Bu. Ya, kita ciri-ciri rentenir besok lebat janji kita tebunya wis mah utang nanti dibayar janji tidak ditepati, kemudian orang itu menganggap bahwa dia akan mengembalikan, dia hianati. Jadi tilu komplit Bu, besok jadi rentenir, jangan rusak nginjem ke rentenir, asli tiluan anak penyakit hayang dirinya. Ngomong na bohong, janjinya ingkar, amanatnya hianat. Buktinya naon? Seueur ayeuna koperasi anu bangkrut gara-gara loba omong teu malayar Bu ya, namun geus dina waktu nanti. Ayah anggota taat, pengurusnya benar-benar pengurus membuat kurus. Ya, di sini ada yang pengurus koperasi dikurus-kuruskan. Nah, alhamdulillah sekarang berdiri banyak bahkan ribuan koperasi akan dibikin, koperasi merah putih. Tingali we sagede deui koruptor bakal loba ya. Kok yakin? Ya karena yakin. Namanya juga pengawasannya lemah, tahu sama tahu, tulus sama cuan. Begitu mau ditangkap diberi duit, nah ujung-ujungnya mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin bangsa kita untuk senantiasa membuat sesuatu yang terbaik untuk negeri ini. Jangankan koperasi, cuma duit ratusan ribu, mungkin beberapa puluh juta, duit yang triliunan aja numpuk di Baraldo, nyebutnya di Parali. Artinya apa? Kita harus yakin korupsi akan tetap ada, tapi jangan lupa yang anti korupsi harus tetap maju. Itu ya. Akhirnya kita sungguh tukang newakan koruptor. Nah, manehna diajak korupsi bapak berjamaah cenah Alhamdulillah. Nah, paumnya kapan uring osok didinya ulin nempoan termasuk kita penduduk suka miskin. Jangan lupa di sebelah kita itu ratusan koruptor di gedung yang sebelah. Sekarang lagi dibikinkan gedung gede deui. Dibangun, diperlebar ger para koruptor. Ya, utama dedetkeun tu ka Nyi Roro Kidul kayak itu ya. Ya. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca dan sekali-kali tidak pernah pula mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW datang ke yang namanya Mekah untuk menyampaikan, sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah banyak para nabi dan rasul. Tapi ke zaman harita, ke orang-orang kafirin Quraisy, mereka tidak pernah didatangi Nabi Musa, karena memang zamannya beda. Mereka tidak pernah didatangi Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Ibrahim juga tidak pernah didatangi karena zamannya berbeda. Nabi Ibrahim pernah datang ke Mekah membawa istrinya yang kedua, Lumora, dengan anaknya yang sulung namanya Nabi Ismail, kemudian mendirikan Ka'bah. Disitulah di bibir Ka'bah Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan. Ya. Mereka itu baung ya, orang-orang sana itu. Disebut baung itu karena apa? Jelas-jelas
mengakunya Nabi Ibrahim sebagai nenek moyang mereka, tapi mereka tidak menganggap ajaran Nabi Ibrahim sebagai kebenaran. Malah mereka membuat patung-patung sendiri. Ada Lata, ada Uda, ada Manat, ada Uban, ada patung-patung yang lebih banyak lagi. Siapa Lata, Uda, Manat, Uban? Itu adalah nenek moyang mereka, uyut-uyut mereka yang dulu pernah punya kesaktian. Ada juga yang terbuat dari binatang. Binatangnya jagoan mungkin ya, ada yang anak saya TK cucu saya itu harimau, ada yang singa, ada yang ayam, ada yang pitik, ada yang cacing, ada yang gajah, kan gitu Bu ya, disembah. Padahal sembahan itu tidak bisa memberi mudarat sedikit pun. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menyampaikan, maksudnya diberikan petunjuk oleh Allah, katakan Tuhan itu satu, kan gitu ya. Qul huwallahu ahad. Teh Bang Haji teh nyanyi teh eta. Tuhan tidak beranak dan tadi beranakan. Kan gitu punya. Tetot 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 tet. La ilaha illallah. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Kangamu. Bahkan kepada Rasulullah dianggapnya gila. Gimana nih Muhammad? Ini segitu banyaknya kok dibilang satu. Nah, karena mereka hanya menggunakan mata, tapi penglihatannya tidak digunakan dengan penglihatan batin yang benar. Telinganya tidak digunakan dengan pendengaran yang benar. Hatinya tidak digunakan dengan hati yang benar. Itu Bapak Ibu ya. Jelas. Yang disebut di ayat ini, kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan sekali-kali tidak pernah pula mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun. Artinya sejak zaman Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ismail, di Mekah itu tidak ada Nabi dan Rasul. Yang ada Nabi dan Rasul adalah di daerah atas sana, daerah sekarang yang lagi rame namanya Palestina. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai kepada Nabi Isa, semuanya di daerah atas sana. Ya. Tidak ada yang diturunkan atau di daerah Mekah. Apakah orang Mekah dari dulu ada? Sejak Nabi Ibrahim datang ke situ, mendirikan kembali Ka'bah bersama Nabi Ismail, kemudian Siti Hajar meninggal dan dimakamkan di di Hijr Ismail itu, maka sejak itu tidak ada yang ngelingan orang Arab Mekah. Artinya apa? Mereka yang datang ke situ tidak ada yang ngomong urusan agama, tapi berbisnis. Makkah itu adalah pasar yang ramai. Ramai karena dari selatan, dari daerah Yaman mau ke utara jauh, kemudian dari daerah utara, dari negeri Syria, Sam, Palestina itu mau ke selatan jauh, padahal di selatan itu tempat yang subur untuk makan makanan dan minum-minuman, sedangkan di daerah utara adalah yang subur untuk hal-hal yang sifatnya industri. Jadi saling tukar menukarnya itu di pasar ngaran pasarnya Mekah. Jadi pasar itu Mekah itu pasar. Setiap tahun satu hari pada berkumpul ke situ di hari Arafah. Mereka datang ke situ, tapi lain arek haji, lain arek talbiyah, tapi mereka datang ke situ arek dagang. Sama sampai sekarang di pasar Ujung Berung, di masjid Ujung Berung ramean mana? Sarua. Ya, ketika Rasulullah diutus di situ, Mekah itu pasar yang paling menjanjikan. Sehingga sebelum Rasulullah lahir, muncullah raja yang kehul ke kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah karena dianggap sebagai tempat budaya, tempat pengembangan, tempat pasar yang paling hebat. Maka mereka ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghabisi apa yang menjadi daya tarik Mekah, ingin memindahkan Ka'bahnya ke negara Namanehna. Ya, akhirnya apa? Ingin menyerbu, tetapi kemudian disebutkan bahwa mereka akan hancur. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim Toiron ababil tarmihim bihijaratim min sijil
Faja'alahum ka'asfin. Jadi dalam ayat memuja gajah, buka gambar gajah, nian partai gajah siap-siap. Peak tuh toiron. Peak di Baledogan ku ababil kayaknya. Nah, nggak usah dekat jauh-jauh sekarang juga gitu ya. Kenapa menganggap aku gede? Tuh nanaonan. Alih-alih hasil malingnya hasil korupsi. Ayam gitu Bu. Kayak ya. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang dahulu itu. Lalu mereka mendustakan para rasulku, maka alangkah hebatnya akibat kemurkaanku. Jadi orang Mekah itu tidak belajar Taurat, tidak belajar Injil, tidak belajar Zabur. Mereka namanya kaum beleguk. Nah, beleguk bahasa kerennya jahiliyah. Jahiliyah bahasa Bandung nama beleguk. Ya, jadi ibu teh bangga lah disebut, aduh ibu jahiliyah, entong ibunya ibu beleguk. Kenapa beleguk? Karena tidak belajar. Nah, sebagian riwayat menyebut bahwa mereka kalaupun diajak ngomong tentang belajar Taurat, Injil, dan Zabur, mereka bilangnya, wah itu mah urusan mereka, kita mah dahar we modal jeung ulin, doli. Jadi harita urang dinyate gawena teh dahar ulin. Disebutna kaum sobiin, tidak pernah mau belajar. Makanya perintah pertamanya adalah ikra, disuruh membaca. Ya, itu Bapak Ibu ya. Katakanlah sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu pikirkan tentang Nabi Muhammad, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang. Jadi ini wanti-wanti kepada kaum jahiliyah yang ada di sekitaran yang menganggap Nabi Muhammad gila. Siapa yang menganggap Nabi Muhammad gila? Pamannya sendiri harus nama melindungi, namanya Abu Lahab. Abu Lahab lebih bangsat daripada siapa Bu? Abu Jahal. Lebih jahat daripada Abu Lahab lebih jahat daripada Namrud. Kenapa? Karena kalau Fir'aun dan Namrud dinyatakan sebagai penghuni neraka itu setelahnya dia sampai dengan matinya tidak beriman. Nah, tetapi Abu Lahab ketika masih hidup, masih sehat dengan ibu Abu Lahab. Ya siapa ibu Abu Lahab? Ummu Jamil masih hidup, masih jag-jag waringkas, sudah divonis oleh Allah tabbat yada abi lahab wa tab. Agna anhu malu saya selana ronda talhabi wa mraatuhu apa biha hamdum mimasa. Jadi yuk Bapak Ibu, surat Tabbat, Al-Lahab, surat Al-Fil, kemudian surat apa lagi yang tadi sudah dibaca? Iqra, Al-A'la, kemudian apa lagi Bu? Surat Qul ya kan tadi disebut la ilaha illallah qul wallahu ahad, itu artinya punya ya. Surat apa lagi yang tadi sudah disinggung-singgung Bu? Surat tentang penegasan bahwa Al-Quran itu pasti utuh, tidak akan ada yang bisa memasukkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itulah koleksi hafalan kita yang sudah kita coba ingat-ingat. Lanjut ke ayat 48. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah dan Dia mengetahui segala sesuatu. Ya, itu penegasan. Beda jeung diurang. Ya, anu tarik dakwah tidak membolehkan, ya, tidak membolehkan apa namanya istilahnya itu haram judi, tidak membolehkan itu untuk eta muncan kabagean. Terus
Lamun geus kabagian mah rarepek punya caricing. Buktinya apa? Diarang bandar-bandar nu ditewakan mah eta we geus sok masang punya. Bandarna menepi can kadenge aya bandar judi ditewak. Alhamdulillah menteri geus dipecat punya. Dia melindungi judulna. Ya. Katakanlah sesungguhnya Robku mewahyukan kebenaran. Dia maha mengetahui segala sesuatu yang goib. Katakanlah kebenaran telah datang dan dia yang batil itu tidak akan memulai dan tidak akan pula mengulangi. Jadi artinya kebenaran datang dan yang batil akan musnah, akan hancur. Tapi jangan lupa itu sampai dengan kiamat akan terus terjadi. Kebenaran pasti akan menang, yang batil akan kalah. Hanya kemungkinannya banyak hal yang harus ditempuh, yang harus diikuti, yang harus tetap istiqomah dijalani. Lengah sedikit penegak kebenaran, maka maling, bangsat, dan badog serta koruptor akan beraksi kembali. Ya, jadi kirain aku koruptor Bu di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di bupati-bupati, di gubernur-gubernur, apalagi di negara. Meueuh punya. Makanya buktinya naon, penjaranya diperluas supaya naon keur ngawadahan rek ditewakan. Ya, katakanlah jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudorotan diriku sendiri, dan jika aku mendapat petunjuk maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan kepada Tuhan, diwahyukan Tuhan padaku, sesungguhnya Dia yang mendengar lagi maha mengetahui. Mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebenaran, alhamdulillah. Seandainya kita mendapatkan kesempatan untuk seperti itu, kemudian kita mengabaikan, maka kita katakan astagfirullah. Astagfirullah artinya apa? Kita ternyata dalam keadaan yang dalam istilahnya itu tidak atau mengabaikan apa yang menjadi bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut kita ayat 51. Dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dari, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Saudara, Bapak Ibu masih ragu tentang Al-Quran? Sampai dengan ke surat ke-34 ini, dari mulai ayat pertama menegaskan kepada kita untuk tetaplah istiqomah. Jangan ragu dalam memahami Al-Quran. Jangan ragu tentang kebenaran dari Al-Quran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Begitu ya. Kebenaran itu dari Allah, kamu jangan ragu. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Kira-kira kita masih ragu nggak sampai sekarang? Katingali nama masih ragu. Buktinya apa? Masjid-masjid masih kosong.